guys, kembali bersama aku Lutfi Rahma Maulida. Nah, pada video kali ini aku akan membahas mengenai lab setup. Nah, pada video kali ini akan aku bagi menjadi 8 pembahasan. Yang pertama ada pengenalan topologi, yang kedua ada install Debian server, yang ketiga ada install Ubuntu desktop, yang keempat ada install Ubuntu server, yang kelima ada cloning Debian, yang keenam ada snapshot VM, yang ketujuh ada setup topologi, dan yang terakhir ada konfigurasi RAM pada VM. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pengenalan topologi. Nah, jadi nanti itu kita akan membahas sebuah topologi yang beberapa perangkatnya itu saling terkoneksi, seperti host OS atau ini yang akan terhubung ke dalam router Debian. Nah, router Debian ini juga akan terhubung dengan Ubuntu desktop atau kliennya. Lalu Debian server ini atau router Debian ini akan terhubung ke dalam internal network. Nah, di dalam internal network ini ada dua server. Yang pertama ada Debian server dan yang kedua ada Ubuntu server. Nah, keduanya itu akan berfungsi untuk mendukung kebutuhan jaringan kita. Semua perangkat ini akan kita setup secara bertahap. Jadi, pastikan kalian nonton video aku dengan lebih lengkap dan memperhatikan dengan lebih jelas ya. Sekarang saya sudah berada di VirtualBox-nya. Nah, sebelumnya itu saya sudah membuat beberapa Debian server. Nah, saya sudah menghapusnya dengan klik kanan, remove, dan delete all files. Nah, di sini saya akan langsung saja menginstal ulang Debian-nya yang tanpa GUI. Kita ke new, lalu saya akan menamainya rtr strip Debian server. Untuk tipenya itu saya memakai Linux dan versinya itu Debian 64-bit. Lalu kita next. Di sini kita next saja. Lalu kalau sudah kita bisa start. Lalu di sini saya belum memasukkan file Debian-nya. Kita bisa pergi ke sini, lalu pilih add. Lalu di sini saya akan memilih yang ini file Debian-nya, lalu open, lalu pilih choose, lalu kita pilih yang start. Lalu di sini karena saya akan menginstal yang tanpa GUI atau CLI dan CLI, karena di sini saya akan menginstal CLI, di sini saya akan memilih yang install. Kalian bisa menggunakan bawah. Di sini saya pilih yang install lalu enter. Di sini untuk bahasa saya akan memilih yang bahasa Indonesia. Enter. Lalu untuk negaranya, karena di sini tidak ada Indonesia, maka saya akan memilih yang other. Lalu pilih yang benua Asia. Lalu di sini saya akan memilih Indonesia. Lalu enter. Lalu ini saya enter saja. Lalu saya di sini juga enter. Untuk hostname-nya saya akan menamainya rtr strip Debian. Lalu enter. Dan domainnya saya akan menggunakan rtrdebian.com. Lalu enter. Untuk passwordnya saya akan menggunakan password seperti biasa, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Seperti ini. Lalu enter. Lalu saya akan masukkan passwordnya. Untuk full name-nya saya akan menamainya router Debian. Begitu juga dengan username-nya. Untuk passwordnya saya akan menggunakan password yang sama seperti tadi. Seperti ini ya. Lalu enter. Continue. Lalu masukkan kembali passwordnya. Untuk waktunya saya akan memilih yang Western karena saya berada di Jawa Tengah. Lalu di sini saya pilih yang paling atas, lalu enter. Lalu di sini saya akan pilih yang recommended for new users. Lalu kita finish. Lalu saya akan pilih yang yes. Lalu di sini saya akan pilih yang no. Di sini juga no.
Lalu di sini untuk berpartisi dalam survei saya akan memilih yang juga. Nah, di sini saya akan mencentang yang Debian Desktop Environment, Genome, dan saya akan memilih juga yang SSL Server dengan menggunakan space. Nah, lalu saya akan continue. Lalu di sini kita bisa pilih yang yes. Saya akan pilih yang slice dev. Lalu di sini saya akan pilih continue untuk mereboot ulang Debian servernya. Lalu di sini saya akan klik enter. Lalu di sini saya akan login. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, saya akan menginstal Debian yang versi CLI. Tetapi karena proses instalasi tadi saya mengaktifkan opsi Debian Environment, maka secara otomatis sistem itu melakukan upgrade untuk mengaktifkan environment tersebut. Jadi Debian itu akan otomatis menambahkan GUI-nya. Nah, jadi bagaimana sih caranya agar kita itu DB-nya menjadi CLI bukan GUI? Nah, kita bisa ke terminal. Lalu ketikkan sistem ctl isolate multi strip user target, lalu enter. Lalu kita masukkan passwordnya. Lalu tampilannya pun akan seperti ini, yaitu tampilan CLI. Nah, saya akan login terlebih dahulu. Jadi, jika kalian ingin kembali ke mode GUI, kalian bisa ketikkan seperti tadi, yaitu sistem ctl multi strip user target. Lalu kalian bisa enter. Tetapi karena di sini saya akan menggunakan mode CLI, maka saya tidak akan mengenternya. Kita ke materi selanjutnya mengenai install Ubuntu desktop. Nah, sebelum menginstal Ubuntu desktop, kalian harus memilih terlebih dahulu file Ubuntu-nya. Nah, caranya kita bisa ke Microsoft atau ke Chrome, lalu ketikkan download Ubuntu desktop. Lalu enter. Lalu kita pilih yang paling atas. Lalu kalian bisa pilih download yang ini. Tetapi karena saya sudah mendownloadnya, maka saya akan membatalkannya. Lalu kita ke VirtualBox, kita ke New. Lalu di sini saya akan menamainya Ubuntu Desktop dalam kurung klien. Lalu untuk tipenya itu Linux, versinya itu Ubuntu 64 bit. Lalu kita next. Lalu di sini saya akan menambahkannya menjadi 2048. Lalu next. Create. Di sini saya akan mengubahnya menjadi 25. Lalu create. Lalu untuk memasukkan filenya, karena sebelumnya itu saya sudah pernah mencobanya, tetapi terdapat error. Jadi saya menambah storage-nya seperti tadi dan harusnya, dan di sini saya akan memasukkan file dari setting, bukan saat saya men-start Ubuntu-nya. Nah, lalu kita ke storage, lalu kita pilih yang empty, lalu klik icon DVD di sini, lalu pilih choose atau create, lalu ke add, dan pilih file Ubuntu yang sudah di-download tadi. Lalu open, kita choose, dan oke. Nah, lalu baru kita start Ubuntu-nya. Kalau sudah, di sini kita bisa klik enter. Di sini kita pilih yang install Ubuntu.
Lalu di sini kita pilih yang English US, lalu continue. Di sini terdapat dua pilihan. Yang pertama ada normal installation dan yang kedua ada download update. Nah, di sini kita pilih yang normal installation saja agar bisa terinstall semuanya. Lalu kita continue. Di sini saya akan memilih yang erase disk dan install Ubuntu, bukan yang something else, karena erase disk ini akan menghapus dan menginstal ulang Ubuntunya. Lalu klik install now. Lalu kita continue. Nah, di sini kita itu memilih wilayah di mana kita berada. Nah, di sini karena saya berada di Malang, maka saya akan coba ketikkan Pemalang. Lalu kita continue. Untuk namanya di sini saya akan memakai nama Lutfi Rahma. Lalu untuk passwordnya saya akan memakai password seperti biasa, yaitu 12345. Tapi karena ini terlalu pendek, maka saya akan menambahnya menjadi 678. Lalu di sini saya akan memilih login automatically. Lalu jika sudah, klik yang continue. Karena ini akan memakan waktu yang lama, maka videonya akan saya potong saja. Jika sudah, kita bisa klik restart now. Nah, jika sudah terinstall, maka tampilan Ubuntu itu akan seperti ini. Lalu kita ke langkah selanjutnya, yaitu membuat Ubuntu server. Nah, untuk membuatnya, kita bisa menggunakan cara yang seperti biasa. Di sini saya akan menamainya Ubuntu server. Yaitu Linux dan versinya itu Ubuntu 64 bit. Di sini saya akan ganti menjadi 2048. Nah, next aja. Nah, di sini saya akan ganti menjadi 25. Nah, jika kalian tidak ingin menggantinya itu tidak masalah. Tetapi karena saat saya menginstal ulang Ubuntu-nya itu terdapat beberapa error, maka saya menambahkan harddisknya. Lalu create, lalu kita start. Lalu di sini kita masukkan file Ubuntu-nya. Di sini saya akan memakai file Ubuntu yang biasa, yang CLI, bukan yang GUI. Lalu choose. Lalu start. Lalu kita ke materi selanjutnya mengenai cloning Debian. Nah, cloning Debian ini sama seperti kita mengcloning Ubuntu pada video-video saya sebelumnya, yaitu kita bisa klik kanan, lalu pilih clone. Nah, di sini saya akan menamainya itu Ubuntu Debian server aja. Lalu saya akan next. Di sini kita pilih yang full done. Lalu kita tinggal tunggu saja sampai proses cloningnya itu sudah selesai. Jika semua server itu sudah terinstall, maka kita akan ke pembahasan selanjutnya mengenai snapshot. Nah, snapshot itu seperti yang sudah saya jelaskan pada video-video sebelumnya, itu agar kita bisa kembali ke konfigurasi awal. Jadi ketika kita melakukan konfigurasi dan terjadi kesalahan pada konfigurasi tersebut, kita bisa kembali ke konfigurasi awal dengan snapshot. Nah, jadi caranya kalian ke titik 3 yang ini, lalu pilih snapshot, lalu pilih take. Nah, di sini saya akan menamainya itu default. Oke. Nah, di sini saya juga akan melakukan snapshot ke semua server. Nah, di sini saya akan mempraktekkan topologi yang sudah saya jelaskan pada awal video. Nah, saya akan melakukan konfigurasi pada Debian routernya terlebih dahulu. Kita pergi ke setting, lalu pilih network, lalu untuk adapter satunya itu kita ganti menjadi host only.
Lalu untuk ininya tuh saya akan memakai defaultnya itu VirtualBox Host Only Ethernet adapter 2. Lalu untuk adapter 2 nya kita enable terlebih dahulu. Saya akan pilih ke internal network dan namanya itu terserah, tetapi saya akan menamainya menjadi server sleep network. Untuk adapter 3-nya kita enable terlebih dahulu. Lalu ini saya akan memilih menjadi internal network, dan di sini akan saya ganti menjadi client network. Lalu kita klik OK. Setelah melakukan konfigurasi pada Debian server, yaitu router sebagai router, saya akan mengkonfigurasinya itu kepada server-server yang lain. Nah, di sini pada Ubuntu desktop saya akan mengganti menjadi internal network dan namanya itu client network. Untuk Ubuntu server saya juga akan mengganti menjadi internal, tetapi ininya tuh server. Nah, ini lalu oke. Lalu untuk Debian-nya saya juga akan pilih yang server. Nah, jadi seperti ini ya. Untuk Debian server dan Ubuntu servernya itu memakai server network, sedangkan Ubuntu desktop itu memakai client network. Oke. Lalu terakhir saya akan mengkonfigurasi RAM pada server ini. Jika kalian memiliki penyimpanan laptop yang kecil, maka akan terjadi masalah saat kita merunning 2 atau lebih servernya. Nah, untuk itu saya akan mencoba mengubah RAM-nya. Kita pergi ke setting, lalu kita pilih storage, sistem. Nah, di sini itu dari 1024 akan saya ganti menjadi 512. Nah, lalu untuk prosesornya satu saja, jangan 2. Lalu kita oke. Lakukan juga hal sama pada semua servernya. Jadi begitulah pembahasan pada video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Bye!